Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galan Maja dan ini rekan tim saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Raihan. Ya, kami di sini akan mengerjakan suatu tugas biologi dari Ibu Kurtis. Berikut penjelasannya. Berikut adalah pengertian dari moluska. Moluska merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Kedalamannya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Ciri-ciri moluska. Ciri-ciri umum filum moluska adalah merupakan hewan lunak yang tidak memiliki ruas pada tubuhnya, memiliki struktur tubuh tripoblastik atau 3 lapisan tubuh, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Mayoritas spesiesnya punya mantel yang mampu menghasilkan bahan cangkok berupa kalsium karbonat. Pada hewan moluska, mantel tersebut berfungsi sebagai rumah atau rangka luar, misalnya kerang, siput sawah, dan bekicot. Namun ada pula yang tidak memiliki cangkok, seperti cumi-cumi, gurita, sotong, dan siput bertelanjang kaki. Punya alat pencernaan sempurna, mulai dari mulut dengan radilu, lidah, hingga anus terbuka di bagian rongga mantel. Alat ekskresinya berupa ginjal. Sistem pernapasannya menggunakan insang, paru-paru, mantel, atau bagian epidermis. Sistem sarafnya terdiri atas 3 pasang ganglion, yaitu ganglion cerebral, ganglion visceral, dan ganglion pedal. Ketiganya dihubungkan oleh tali-tali saraf longitudinal. Klasifikasi moluska. Ada 5 klasifikasi moluska yaitu Amphineura, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, Pelecypoda. Ciri-ciri moluska tersebut tentunya berbeda-beda pula. Berikut penjelasannya. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Ciri-ciri moluska satu ini yaitu mempunyai tubuh sinteri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya, hidup di sekitar pantai. Contohnya adalah kiton. Yang kedua yaitu Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil di kepalanya, tempat beberapa tentakel, dan tidak mempunyai insang. Contohnya adalah Dentalium vulgare. Yang ketiga, Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang. Contohnya siput. Yang keempat, Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak. Memiliki endoskeleton atau tanpa keduanya. Ciri-ciri moluska satu ini yaitu tubuhnya simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya cumi-cumi. Yang terakhir yaitu Pelecypoda, yaitu Bivalvia. Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior bivalvia. Merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas 2 bagian. Mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Hidup di air tawar dan laut. Contohnya Meleagrina, kerang mutiara, Anadonta, kijing, Ostrea tiram, Panope generosa, kerang raksasa. Cara bereproduksi. Moluska bereproduksi secara seksual. Pada umumnya, organ reproduksi jantan dan betina pada umumnya terpisah pada individu lain, gonokoris. Namun, meski begitu, jenis siput tertentu ada yang bersifat hermafrodit. Fertilisasi dilakukan secara internal ataupun eksternal sehingga menghasilkan telur. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan pada akhirnya akan menjadi moluska dewasa. Yang terakhir sendiri adalah manfaat moluska. Yang pertama, sumber makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya tiram, batu, kerang hijau, sotong, cumi-cumi, remis, dan bekicot. Yang kedua, perhiasan, misalnya seperti tiram mutiara.
Ketiga, hiasan dan kancing, misalnya dari cangkang tiram batu, nautilus, dan tiram mutiara. Yang terakhir, yang keempat, bahan baku teraso, misalnya cangkang tridacna sp. Sekian, terima kasih. Tadi adalah hasil dari kerja kelompok kami. Kurang lebihnya segitu. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.